Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Miftah Auladi dan di sini saya dengan teman saya yaitu Iksan Maulana. Kami berdua ini adalah perwakilan kelompok. Di sini tugas saya sebagai moderator dan yang akan menjelaskan presentasinya itu teman saya, si Iksan. Oke, lanjut aja. Di sini kami akan membahas modifikasi remastering Linux sistem operasi. Dan di sini ada kelompok kami, nama-nama kelompok kami. Di sini ada Vira, ada saya sendiri, ada Nindi, dan ada Iksan, dan ada Mutiara. Oke, selanjutnya next. Iksan. Ya, dimulai dengan pengertian Linux. Apa itu Linux? Linux adalah software sistem operasi open source yang gratis untuk disebarluaskan di bawah lisensi GNU. GNU not Unix. Ya, next. Sejarah sistem operasi Linux. Nama Linux berasal dari nama pembuatnya yang diperkenalkan pada tahun 1991 oleh mahasiswa Finlandia yaitu Linus Torvalds. Linux merupakan proyek hobi yang diinspirasikan dari Minix, yaitu sistem operasi Unix yang dikembangkan dan diimplementasikan pada tahun 1960-an dan pertama kali dirilis pada tahun 1970. Nah, di sini ada kelebihan sistem operasi Linux. Yang pertama, Linux bersifat open source, terbuka dan bebas sehingga untuk mendapatkannya tidak memerlukan biaya, lisensi free, dan semuanya boleh diotak-atik. Selanjutnya, Linux sudah mudah dioperasikan, bahkan sekarang orang awam pun sudah banyak yang menggunakannya. Beda dengan dulu, pengguna Linux identik dengan para hacker. Lebih unggul dalam hal keamanan, karena Linux merupakan sistem operasi yang multi-user, sehingga jika virus menyerang user tertentu, maka akan sangat sulit untuk menyebar ke user lainnya. Masih dalam kelebihan Linux, hampir semua aplikasi yang bisa dijalankan di Windows sudah ada aplikasi Linux-nya yang dikembangkan oleh komunitas Linux atau bisa juga menggunakan software emulator. Linux memerlukan resource yang lebih kecil jika dibandingkan dengan Windows sehingga cocok untuk PC yang mempunyai spesifikasi minimum. Linux mampu berjalan di dua mode. Linux lebih stabil sehingga jarang crash atau ngehang yang mengharuskan kita merestart komputer. Banyak macam varian pada Linux seperti Ubuntu, Fedora, Debian, CentOS, Red Hat, OpenSUSE, Mandriva, dan sebagainya. Mempunyai komunitas di berbagai penjuru dunia. Kekurangan sistem operasi Linux. Yang pertama, user banyak yang belum terbiasa menggunakan Linux karena mereka lebih terbiasa menggunakan Windows. Yang kedua, dukungan hardware dari vendor-vendor tertentu tidak terlalu baik pada Linux. Jika ingin melihat daftar-daftar hardware yang mendukung Linux, silakan dilihat di www.linuxdrivers.org atau linuxhardware.org. Bisa dilihat sendiri ya, teman-teman. Yang ketiga, instalasi Linux tidak semudah instalasi Windows. 4. Program atau aplikasi di Linux belum seampuh aplikasi Windows. 5. Bagi administrator, sistem perlu belajar dahulu karena belum terbiasa dengan Unix Lite. 6. Struktur direktori serta hak akses membingungkan bagi user yang terbiasa menggunakan Windows. Di sini ada beberapa varian Linux. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Oke, teman-teman bisa dilihat tuh varian-variannya. Oke, next aja, Iksan. Ya. Sini masuk ke pengertian remastering Linux. Remastering Linux adalah sebuah proses untuk membuat sebuah Linux baru dari Linux yang sudah ada. Tujuan dari remastering Linux adalah
Linux induk yang ada belum bisa memenuhi kebutuhan penggunanya. Nah, di sini kita memakai aplikasi pendukung yaitu Linux Slackware dan aplikasi pendukung Slackware. Merupakan salah satu distro awal dari Linux yang masih dikelola hingga saat ini. Salah satu alasan mengapa distribusi ini masih bisa bertahan dan banyak digunakan saat ini karena Slackware tidak mengusung konsep sistem yang tidak sesuai dengan sistem operasi Windows, namun malah mencoba mencocokkan sistem operasi Unix. Distribusi ini lebih untuk memodifikasi atau remastering sistem Linux karena potensi penyesuaian yang sangat baik. Tujuan pembuatan Linux Slackware adalah untuk memudahkan dalam penggunaan dan kesederhanaan dalam penggunaan sistem operasi Linux. Dapat dikatakan untuk menciptakan user-friendly dan Linux environment. Karena sederhananya, Linux Slackware memiliki kelebihan, yaitu satu, distro sederhana dan konvensional. Hampir semua fungsi konvensional di Linux tersedia dengan baik, mulai dari kualitas sistem sampai alat pengaturan sistem Linux. Pembuatan paket tar.gz sangat mudah dibandingkan dengan distro lain. Paket tarbal atau tar.gz di distro Linux ini terpelihara dengan baik untuk instalasi aplikasi pihak ketiga. Cahaya dan intuitif karena dibangun dengan konsep sederhana yang menempatkan kemudahan pengguna sistem Linux sehari-hari, serta kemudahan penyesuaian berbagai elemen sistem Linux. Next. Masih dalam kesederhanaannya ya. Aplikasi dibundel untuk server dan editor Slackware juga menyediakan Apache, PHP, MySQL, OpenSSL, SSH, dan beberapa server web lainnya. Ini sangat membantu bagi mereka yang ingin mengembangkan situs web pada sistem berbasis Linux di Slackware. Bisa memilih tampilan desktop mereka sendiri di Slackware. Kita dapat dengan mudah menentukan penggunaan Windows Manager, apakah menggunakan KDE atau full console from. Selain itu, ada 6 atribut lain seperti warna, tema, font juga bisa diset sesuai kebutuhan. Hal ini tentu menjadi nilai lebih bagi mereka yang menyukai tampilan sistem up-to-date selalu. Yang terakhir, paket manajemen lebih sederhana. Paket yang digunakan tarbal atau tgz, tar atau gzip biasanya berisi skrip instalasi. tgz jauh lebih bisa diandalkan dalam menghindari masalah ketergantungan. Ya, next. Ya udah, kesimpulan. Nah, setelah saya membacakan semua itu, di sini saya ada kesimpulan. Yang pertama, Slack merupakan sistem operasi Linux yang modern dan cepat dengan sistem yang bersifat modular dan dengan desain yang bagus. Meskipun ukurannya kecil, Slack menyediakan banyak software yang digunakan untuk sehari-hari. Yang kedua, Linux memiliki banyak kelebihan dibanding sistem operasi Windows. Di antaranya, mudah didapat dan gratis, mudah digunakan, tidak mudah dijangkit virus atau bisa dikatakan bebas dari virus. Aplikasi-aplikasinya dapat diperoleh dengan mudah dan gratis. Hampir semua aplikasi di Windows sudah tersedia di Linux. Sistem operasi Linux relatif stabil sih. Remastering Linux Slack merupakan remastering termudah di antara remastering Linux lainnya. Hal ini kami rasakan setelah mengaplikasikan langkah-langkahnya. Penambahan dan pengurangan modul saat proses remastering berguna untuk memenuhi kebutuhan aplikasi yang pada Linux yang kami install. Oke, di sini udah selesai. Iksan, terima kasih. Ya, saya juga terima kasih. Oke, kalau gitu kami tutup aja ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam.